Rombongan kapal induk Amerika melintasi perairan Indonesia tanpa konfirmasi. Dua pesawat tempur kita untuk mengintersep tanpa mengetahui bahwa itu rombongan gugus tempur Amerika. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Guys, kabar gembira, Indonesia berhasil mengusir paksa pasukan atau armada kapal tempur Amerika Serikat yang disiapkan di Selat Malaka. Kita tahu sebelumnya ini Amerika Serikat, teman-teman, menyimpan atau menyiapkan puluhan armadanya di Selat Malaka untuk mencegah kapal-kapal yang berbisnis dengan Iran. Padahal kan itu adalah perairan internasional dan juga bukan wilayah Amerika Serikat. Alhasil Indonesia dan juga Malaysia mengajukan keberatan dan ingin agar kapal Amerika ini segera pindah. Ya, informasinya teman-teman, kapal Amerika ini sudah bergerak keluar dari Selat Malaka yang sebelumnya teman-teman disebut-sebut ingin dijadikan basis operasi untuk menangkap kapal-kapal tanker Iran. Nah, kan itu tidak boleh. Ini adalah perairan internasional di mana semua negara bebas melintas untuk ya melakukan perjalanan bisnis atau ya berbagai kepentingan-kepentingan yang lain. Tidak boleh dijadikan perairan internasional ini sebuah markas militer, baik itu oleh Amerika ataupun negara manapun. Indonesia sendiri yang memegang kunci, teman-teman, Selat Malaka kan tidak melarang hal itu, tidak menyulitkan negara-negara lain untuk masuk atau keluar dari Selat Malaka. Nah, kita bakal tengok dulu, teman-teman, bagaimana cara Indonesia dan juga Malaysia ini kalau misalnya kasarnya mengusir pasukan Amerika, armada kapal perang Amerika dari Selat Malaka. Kita simak informasi selengkapnya. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Navy warship 121, this is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121. Engage in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. Nah itu pemirsa, kemarin kan kita bicara Hormuz yang mencekam ya. Saat ini Selat Malaka malah mendadak ikut-ikutan terasa kelam. Efek domino krisis global tak lagi sekedar kabar burung. Kapal perang Amerika melintas membuat keamanan dirundung rasa bingung. Punggawa ASEAN tak tinggal diam. Indonesia, Malaysia, Singapura bersatu dalam genggaman. Pertanyaan, apakah tiga negara ini cukup kuat menahan tekanan atau Malaka hanyalah bidak catur baru dalam perebutan kekuasaan? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita, sudah hadir di studio Direktur National Maritime Institute Namarin, Siswanto Rusdi. Selamat malam Pak Siswanto. Selamat malam Yuda, apa kabar? Baik, jumpa lagi kita jumpa lagi. Pak Siswanto sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, Selat Malaka sekarang disorot dunia Pak. Tadi saya sebelum kita bahas ada plasma nanti gambaran lebih lengkap tentang hak lintas transit. Benar itu Pak, dalam UNCLOS itu demikian adanya? Jadi di selat-selat yang dipakai untuk navigasi internasional itu berlaku hak transit, lintas transit dan hak innocent passage. Jadi itu di seluruh selat di seluruh dunia yang dipakai untuk navigasi kapal-kapal dari berbagai penjuru. Nah, cuman kan ada beberapa selat yang sempit. Oke. Kayak Selat Hormuz. Kemudian kalau Selat Malaka kan lumayan lebar. Nah, di Selat Hormuz itu dua negara, Iran dan Oman. Sementara di Selat Malaka itu ada 4 negara pantainya, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura. Nah, jadi itu artinya masing-masing negara pantai ini dia menjaga koridornya. Nah, koridor ini tentu ada yang lebar dan ada pula yang sempit. Misalnya bagian dari Selat Malaka adalah Strait of Singapore.
SOM, Strait of Malacca and Singapore, atau disebut juga kadang-kadang Selat Phillips. Nah itu sebetulnya itu lebih ke teritorinya Singapura. Nah yang di koridor kita ada, yang di koridor Malaysia ada, ini relatif lebih luas. Hak lintas transit itu semua jenis kapal itu boleh melintas. Iya. Maksudnya dengan kebutuhan entah perdagangan, entah minyak, pertambangan, kapal perang, kapal induk Ya, boleh. cuman mereka harus segera keluar. Jadi kecuali kapal-kapal komersial, dia boleh masuk ke dalam pelabuhan. Kapal-kapal yang non komersial, terutama kapal perang, dia harus melintas cepat. Tidak boleh berlama-lama di selat itu. Kemudian kapal selam, dia harus naik ke permukaan periskop gitu loh, supaya negara pantai, otoritas negara pantainya bisa memantau pergerakan kapal itu, apakah masih ada di perairan itu. Karena bagaimanapun selat yang dipakai sebagai pelayaran, alur pelayaran ini pada prinsipnya adalah wilayah teritorialnya negara-negara yang tadi gitu. Tadi itu ya. Baik, Pak Siswanto dan juga pemirsa, dari Selat Hormuz akhirnya sekarang yang juga bikin masyarakat resah adalah kok malah ke Selat Malaka di Asia Tenggara gitu. Sambil kita lihat di layar pemirsa. Ya, ini lebih familiar ya ketimbang Selat Hormuz. Indonesia, Singapura, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah ini ya, lihat nih ya, ini kan kita, pantai kita, pantai Singapura. Nah biasanya dalam hukum internasional ada ditarik perairan teritorial, kemudian itu 12 mil, kemudian nanti ditambah zona tambahan 12 mil juga, berarti ada sekitar 24 mil. Jadi dari Malaysia ambil, dari Indonesia ambil. Nah koridor inilah yang menjadi pelayaran lewatnya kapal-kapal perang atau kapal-kapal itu sampai keluar dari selat ini, dari Singapura keluar, atau dari sini, dari Port Blair India masuk. Jadi, nah di sini di kita ada pembagian separation scheme. Jadi supaya kapal tidak bertubrukan, diatur lagi kapal ini lewat sini, kapal ini lewat sini. Jadi kayak kita di jalan raya gitu. Ini selat tersibuk di dunia, Pak ya? Tersibuk ini relatif anunya Yud ya. Kalau Presiden Prabowo kemudian Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut 70% lebih arus barang melintas di sini. Sementara di Selat Hormuz mereka menyebutnya hanya 20%. Tapi 20% itu kan lalu lintas energi. Jadi di sini ya segala macam. Ya energi, ya barang umum melintas di sini. Nah jadi 70% itu karena memang ada pelabuhan Singapura yang dituju oleh sebagian besar dari arus pelayaran ini. Nomor 2, pelabuhan di Malaysia, Tanjung Pelepas atau di Port Klang. Jadi kapal-kapal yang melintas di sini itu sebagian besar ya melintas menuju ke Singapura, Malaysia dan Tanjung Priok. Tanjung Priok di sekitar sini. Pak, mungkin dijelaskan tentang ini kembali Pak, selat ini. Ini saya baca 1/4 volume dagang minyak dunia, kemudian titik tersempit 2,8 km. Per tahun lebih dari 90.000 kapal. Artinya aktivitas di sini juga cukup sibuk dan ketat Pak pengamanan di sini menurut Pak? Iya, jadi di sini di Singapura ada yang disebut Marine Electronic Highway. Oke. Jadi itu adalah satu mekanisme digital supaya menghindari tubrukan. Saking padatnya jalur. Tetapi ya di Selat Phillips ini, di Singapura ini yang memang sempit gitu. Ya. Tapi kalau di sini luas. Di sini luas.
Jadi di sini peluang terjadinya tubrukan atau collision masih tipis. Tapi kalau di sini sampai diberlakukan Marine Electronic Highway supaya kapal itu menjaga posisi masing-masing supaya tidak terjadi tubrukan. Karena ada beberapa kasus terjadi tubrukan di sekitar sini. Oke, baik. Melibatkan kapal tanker ada, kapal kargo umum ada. Kalau jalur lintasan kapal dunia itu melintas ini berarti ke arahnya ke arah mana, Pak? Ini apakah kan sebagai jalur cepat atau gimana? Jadi sebetulnya kan ini dari Samudra Pasifik ke Samudra India kan. Jadi dari benua Australia ini rutenya ke sini kan. Ke sana itu Australia itu. Artinya tidak hanya tujuan ke sini saja tapi juga sebagai jalur lintasan kapal-kapal dunia. Iya, tapi kapal besar sekarang itu sudah pindah ke Natuna. Ke Natuna. Iya, jadi kapal besar tidak lagi atau sedikit yang melewati sini karena saking padatnya, dia akan lewat di Selat Lombok di sana, kemudian Selat Makassar, Selat Wetar di sana. Di sini ini kapal-kapal yang relatif kecil, kemudian kapal-kapal yang angkutan barang umum. Tapi kalau tanker, super tanker sudah ke Laut Natuna. Tadi Pak Siswanto disampaikan dari penasihat ahli Iran ya, bilang katanya ya intinya dari pernyataan dia kita harus waspada karena teritoria termasuk Selat Malaka ini ya wilayah regionalnya yang bertanggung jawab menjaga, tidak boleh ada asing. Tanda kutip dia mungkin Amerika atau siapa gitu. Jadi begini, Amerika memang sangat ingin ikut cawe-cawe ya mengamankan selat ini. Ada beberapa skema kerjasama keamanan maritim yang diluncurkan oleh Amerika, misalnya Regional Maritime Security Initiative. Itu Amerika pengen menggandeng Malaysia, Singapura, kemudian Indonesia masuk di dalam skema keamanan maritim Selat Malaka. Tetapi oleh kita ini ditolak karena Selat Malaka ini serahkan saja pengamanannya kepada 3 negara pantai tadi. Tetapi jangan lupa Singapura ini kan temennya Amerika. Di Singapura itu wirawiri kapal-kapal Amerika. Ke sana ya? Ya ke sana, sebutlah saja itu Changi Naval Base misalnya. Nah itu tempat kapal-kapal perang Amerika yang mungkin dari Pasifik atau dari mana gitu singgah di Singapura. Boleh kita sebut pangkalan militer Amerika di Singapura? Iya, kita nyebutnya memang itu sebetulnya disebut Changi Naval Base. Tetapi Amerika dan Singapura kan memiliki perjanjian kerjasama pertahanan. Jadi kapal itu masuk di sana, isi bensin, tukar kru atau beberapa kru malah berlokasi di situ gitu loh. Jadi artinya di dalam 3 negara pantai ini ada satu yang sebetulnya dalam tanda petik temannya Amerika gitu loh. Pangkalan itu sama nggak Pak fungsinya dengan pangkalan militer yang ada di negara-negara Teluk itu Pak? Agak sedikit beda, tetapi ya di situ bisa kapal Amerika bisa sandar, bisa mengisi bahan bakar, bisa mengisi bahan makanan, kemudian pelautnya bisa bertukar, nanti naik yang sudah di sini di Singapura naik, yang ini turun gitu bisa. Nah di kita kan ini biasanya cuman sehari 2 hari ya, kapal-kapal itu berlabuh di Tanjung Priok misalnya, kunjungan pelabuhan atau port visit gitu. Kalau di Singapura lebih dari sekedar port visit. Gitu. Baik. Kita akan simak dulu ya Pak Siswanto dan juga pemirsa. Ini seperti yang disinggung tadi, Menlu Singapura mengklaim Selat Malaka lebih strategis daripada Selat Hormuz. Kita simak pernyataan Menlu Vivian Balakrishnan awal bulan April ini. Be aware that in fact if you add up all the maritime oil, crude and refined, you might be surprised that actually more flows through the Straits of Malacca and Singapore than even the Straits of Hormuz. If you think about global trade, container trade, there's far more flowing through this place. And the most important geographical fact, which most people are not aware of, the narrowest point in the Straits of Hormuz is 21 nautical miles. Guess what the narrowest point in the Straits of Singapore is?
is less than 2 nautical miles. So do you understand now why we have to take a categorical position that international law and UNCLOS is the constitution of the oceans, and this is a right. Freedom of navigation as a right and not a privilege for ships. Ya, itu tadi Pak Siswanto, tanggapan dari Menlu Singapura. Bagaimana Pak respon Pak? Ya, jadi menurut saya ini bentuk reaksi Singapura sebagai satu negara yang perannya besar, tetapi gara-gara Selat Hormuz menjadi tidak ada artinya. Jadi mata dunia sekarang tertuju ke Selat Hormuz. Dengan dampak ekonomi yang luar biasa. Sementara Singapura itu seperti klaimnya Vivian juga penting, tetapi kan kapal yang masuk ke sana itu kan kapal kontainer gitu loh. Kapal-kapal tanker itu kan dari selat sana juga, dari Teluk Persia juga gitu loh. Masuk ke dalam refineries yang ada di Singapura, kemudian nanti kita beli atau bahkan minyak itu sudah kontrak dengan kita, cuman disuling di Singapura. Jadi sebetulnya ini semacam pengingat bahwa Singapura ini juga gede loh gitu. Singapura juga bisa memberikan pukulan pada ekonomi dunia, tetapi kami tidak mau. Jadi saya membacanya seperti itu ya. Gitu loh. Tetapi kalau memang Singapura pengen ya tutup aja gitu. Karena kan keseratnya sempit gitu loh, kan cuma 2 nautical mile gitu. Tapi maksud saya sebetulnya tidak apple to apple membandingkan Selat Hormuz dengan Selat Singapura atau Selat Philips itu enggak karena kecil ya. Kecil gitu. Dan perdagangan yang disebut tadi itu kan lebih ke perdagangan non energi. Ya teman-teman, sudah kita simak barusan informasi yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak kehadiran kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka, dan ini pun menegaskan bahwa kontrol Selat Malaka sebenarnya ada di tangan Indonesia dan juga Malaysia. Singapura sebenarnya hanya memanfaatkan kelemahan Indonesia, kelemahan birokrasi kita. Sedangkan yang benar-benar memegang kunci Selat Malaka sebenarnya dari dulu adalah negara-negara atau kerajaan-kerajaan Nusantara. Dan seharusnya memang Selat Malaka itu bisa dikuasai kembali oleh Indonesia dan dibantu oleh Malaysia. Kalau misalnya 2 negara ini kompak, mau negara manapun ya tidak akan bisa lewat. Hanya saja ya sekarang ya perairan Selat Malaka itu jadi perairan internasional. Dibuka secara umum seluas-luasnya, siapapun boleh lewat. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau misalnya kita mengusir tentara atau pasukan armada kapal perang Amerika Serikat dari wilayah kita, dari Selat Malaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.